kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pasca corona. Ya, corona belum berakhir tapi kita sudah membahas setelah corona. Namun sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti update terbaru dari Saiful Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Saiful Channel. Teman-teman, kita ketahui corona ini sudah menyebar di mana-mana. Banyak negara sudah mendapatkan dampak negatifnya. Amerika justru memiliki dampak negatif yang sangat besar karena di sana kasusnya sangat tinggi melebihi negara-negara lain, bahkan melebihi Cina yang menjadi asal dari adanya virus ini. Berbagai isu di dunia sudah campur baur dengan dunia politik. Cina menuduh bahwa itu adalah akibat dari Amerika, rekayasa Amerika. Kemudian Amerika juga begitu menuduh Cina sebagai biang keroknya sehingga harus bertanggung jawab. Isu-isu yang lain mengatakan bahwa virus ini by design, artinya ada desain yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan. Misalnya di vlog Mardiku menyinggung tentang adanya peran dari Bilderberg Group, yaitu komplotan orang-orang Yahudi bin Wahyudi, kata Mardiku. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa enggak, ini bukan rekayasa, bukan by design, tapi ini adalah alamiah. Hanya saja itu karena tidak cepat ditangani dan virus ini sangat cepat penyebarannya sehingga sulit dikendalikan. Menurut saya, bagi kita yang tidak memiliki akses untuk menentukan kebijakan dan juga tidak memiliki akses untuk mengetahui informasi yang sangat campur baur itu, ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Baik by design maupun alamiah, kita ketahui bahwa virus itu sudah menyebar, termasuk di Indonesia. Indonesia jumlah positifnya terus mengalami peningkatan, kematian terus bertambah, meskipun juga yang sembuh terus bertambah. Dan semoga virus ini cepat segera selesai. Yang pasti adalah dengan adanya virus ini, berbagai kondisi sudah mulai berubah. Terjadi revolusi yang sangat besar, yaitu perpindahan dari dunia nyata menjadi dunia maya. Banyak bisnis yang hancur, tapi banyak pula yang bangkit. Berbagai kegiatan aktivitas perkantoran mulai dipindah ke rumah, termasuk sekolah. Bahkan Kemendikbud sudah mencanangkan adanya desain baru, yaitu bagaimana sekolah dari rumah itu diprediksi akan sampai akhir tahun. Jadi Kemendikbud sudah merancang bagaimana caranya pendidikan itu bisa dilakukan dari rumah, bukan lagi dari sekolah, sampai akhir Desember. Itu artinya apa? Akan ada perubahan yang sangat besar. Dan kita ketahui bahwa sekarang di perkantoran-perkantoran sudah banyak memanfaatkan teknologi daripada harus datang ke kantor. Sebenarnya ini bukan hal baru karena isunya sudah lama, yaitu sejak munculnya isu teleworking, yaitu kerja dari jarak jauh. Banyak perusahaan sudah memberlakukan teleworking. Tapi banyak juga perusahaan yang belum memberlakukan teleworking ini. Karena apa? Mereka merasa bahwa ini belum saatnya. Dan ini tidak menguntungkan. Benar, dalam teori manajemen sumber daya manusia juga dikatakan bahwa adanya teleworking ini juga berdampak terhadap sisi pengawasan dan turnover karyawan. Tapi terlepas dari itu, kita ketahui sekarang teleworking itu harus dijalankan. Artinya apa? Artinya bagi kita di masa depan kita, bagi kita yang masih muda, bagi generasi kita juga, kita harus berpikir. Kalau semuanya sudah melakukan teleworking, termasuk sekolah dan juga pekerjaan-pekerjaan di kantor, berarti kompetensi apa yang kita butuhkan di masa depan? Yang pasti teller bank akan dihabisi, ya kan? Kemudian mungkin juga akuntan akan dihabisi. Kenapa? Karena ke depan tidak dipakai lagi, semuanya memakai teknologi. Guru-guru kalau hanya mengajarkan ilmu pengetahuan akan habis juga, karena berbagai aplikasi pendidikan sudah lebih maju
pengetahuannya lebih banyak daripada yang diketahui oleh guru. Kecepatannya lebih banyak daripada yang diketahui oleh guru. Sehingga kalau pembelajaran stagnan dalam materi-materi pengetahuan, maka pasti akan ketinggalan. Yang harus kita miliki kompetensi apa di masa depan agar kita mampu bersaing. Kita pun sebagai pemuda kalau hanya kuliah kemudian mengetahui ini IPK tinggi, saya rasa juga akan ketinggalan. Kenapa? Karena ke depan itu bukan hanya IPK yang tinggi yang dibutuhkan, tapi kreativitas, soft skill lain yang kita butuhkan. Bagaimana kita mampu cepat beradaptasi dengan perubahan, kita mampu berkolaborasi, kita mampu berinteraksi, dan hal-hal kreatif lainnya juga sangat diperlukan. Justru ke depan yang kita ketahui, pekerjaan-pekerjaan yang sangat mungkin diambil oleh banyak orang adalah freelance. Bisa saja dia menjadi content creator, bisa saja dia menjadi editor. Kita ketahui kalau anak-anak sekarang ditanya apa cita-citamu, mereka tidak lagi ingin menjadi dokter, PNS, polisi. Ya, memang ada yang masih bercita-cita seperti itu, tapi yang pasti cita-cita mereka mulai banyak yang berubah. Banyak di antara mereka berpikir, Anda punya cita-cita apa? Ingin jadi YouTuber, ingin jadi selebgram. Artinya ada perubahan yang sangat besar. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang mungkin harus kita persiapkan. Mumpung di rumah, mumpung masih musim corona, kita tidak boleh berhenti, tidak boleh diam, tapi justru kita harus mempersiapkan diri agar pasca corona, ketika semua dunia mengalami perubahan, beralih dari dunia nyata menjadi dunia maya, kita tidak terlibat. Karena siapa yang lambat pasti akan terlibat. Siapa yang lemah pasti akan musnah. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Pertama, kita harus banyak mencari tahu. Karena sekarang yang dituntut itu bukan sekadar Anda tahu, tapi yang dituntut juga bagaimana Anda memiliki semangat untuk mencari tahu. Maka kita harus semangat untuk mencari tahu apa saja yang diperlukan untuk menatap masa depan kita, untuk menyongsong masa depan yang sangat berbeda ini. Kalau tidak, besok mungkin kita sudah akan terlengserkan. Bukan karena virus corona, tapi karena kita tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.